An-Nur Salifah Sab'un fi ismin minal awliya qad yutli'uhu Allahu ala uyubi ghairihim. Bab yang ke-73 tentang sebagian golongan dari para kekasih Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala itu memperlihatkan aib-aib orang lain. Qala radhiyallahu anhu qad yudhirullahu waliyahu ala uyubi ghairihi wa kadhibihi wa da'wahu wa syirkihi fi af'alihi wa aqwalihi wa izmarihi wa niyatihi. Terkadang Allah Ta'ala itu menampakkan, memperlihatkan kepada walinya, kepada kekasihnya atas aib-aib orang lain, kebohongan orang lain, pengaku-ngakuan orang lain, penyekutuan orang lain dalam perbuatan, ucapan dan hati dan niatnya. Idmar di sini mana ya? Izmar Sesuatu yang tersimpan. yang menyembunyikan. Apa idmar? Fidomirihi dalam hatinya. Dalam hatinya ya. Idmarihi dan dalam hatinya, wanyati dan niat. Sehingga fayagharu waliyullahi li rabbihi wa li rasulihi wa dini. Sehingga kekasih Allah Ta'ala itu cemburu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agama Allah. Fayashtaddu ghadabu batinihi thumma zahirihi. Maka batinnya itu sangat marah dan zahirnya pun sama. Kaifa yadda'i salamata ma'al ilali wal auja'il batinati wal zahirah. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya selamat dari penyakit-penyakit yang batin dan zahir? Bagaimana bisa seseorang yang mengaku-ngaku mentauhidkan Allah Ta'ala sementara dia menyekutukan Allah Ta'ala? Sementara wasyirku kufrun, penyekutuan kepada Allah itu adalah kekufuran. Mubidun an qurbillah, menjauhkan diri dari rasa dekat kepada Allah Ta'ala. Wa huwa sifatul adwi wasyaitan al-la'in wal munafikin. Sementara syirik itu merupakan sifatnya musuh-musuh Allah, sifatnya setan yang dilaknat, dan sifatnya orang-orang yang munafik. Al-maqtu' lahum bid-darkil asfali minan nar wal khuludi fiha, di mana mereka para orang-orang munafik itu dipastikan masuk ke dalam jurang yang paling bawah dari neraka dan abadi di dalam. Sehingga fayajri ala lisanil wali dzikru uyubihi wa af'alihi al-khabithah wa waqahatihi, sehingga berjalan di atas lisannya atau pada lisannya seorang kekasih Allah Ta'ala yang menyebutkan aib-aib orang lain, perbuatan-perbuatan buruk orang lain, kebejatan-kebejatan orang lain, bi'ari di dakwah, dengan lebarnya pengakuan orang lain, wadi'aihi, dan orang lain yang mengaku-ngaku dirinya adalah ahwal as-sadiqin, dia sudah mendapatkan kondisi-kondisinya para siddiqi. Wa muzahamatihi lil fani, dan dia itu merampas atau ingin berdesak-desakan dengan orang-orang yang sudah fana, orang-orang yang sudah sirna fi qadarillahi wa fi'li, dalam takdir Allah dan dalam perbuatan Allah. Wal muradina, dan dia itu juga berdesak-desakan dengan orang-orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kondisi kemarahan para wali-walinya Allah Ta'ala yang berhadapan dengan orang-orang yang buruk tadi itu ala wajhil ghirati lillahi ta'ala marratan ala wajhil inkari alaih, di mana kondisi para kekasih Allah Ta'ala itu ketika marah adalah karena dia cemburu
terhadap Allah Ta'ala yang tujuannya adalah wajhil ingkari alaihi, mengingkari orang-orang yang berbuat buruk, mengingkari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang bersih hatinya, dan seterusnya. Wal wa'dilahu ukhra, dan tujuan kedua adalah memberikan nasihat kepada orang lain. Wa ala wajhil ghalabati bi fi'lillah wa iradatihi, dan kondisi kemarahan sehingga dia menyebutkan keburukan orang lain itu karena wajhil ghalabah bi fi'lillah, dia sudah dikalahkan oleh perbuatan Allah, wa iradatihi, keinginan Allah, wa syiddati ghadabihi alal kadhibi al-kadzabi wal mukadzibi ukhra, dan kemarahannya yang sangat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bohong dan orang-orang yang mendustakan para kekasih Allah Ta'ala. Fayudhafu, sehingga orang-orang yang tidak suka itu, orang-orang yang mendustakan para kekasih Allah Ta'ala itu, fayudhafu ila waliyillahi ta'ala ghibatan atau ghibati, sehingga dia menyadarkan kepada para kekasih Allah Ta'ala bahwa itu adalah ghibah. Jadi nuduh, wih wali naon ya, wali jeung ghibah gitu, lantaran dia menyebutkan keburukan orang-orang yang di sekitarnya. Itu kan fayuqalu, maka jawabannya adalah awayaktabul waliyyu wa huwa yumna'u minha, apakah seorang wali itu ghibah sementara wali itu dilarang dari perbuatan ghibah? Awayadkurul ghaiba wal hadira bima lam yadhhar indal 'ami wal khas, apakah seorang wali itu menyebutkan yang tidak ada, yang ghaib dan yang hadir, dengan sesuatu yang tidak nampak bagi orang yang umum, kebanyakan orang atau golongan khusus. Fayasiru dzalika al-inkaru fi haqqihim kama qala Allahu azza wa jalla wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sehingga hal itu yang dilakukan oleh wali Allah Ta'ala, pengingkaran terhadap pengingkarannya para wali Allah Ta'ala dalam atau kepada makhluk-makhluk atau kesalahan-kesalahan para makhluk itu seperti ucapan Allah Ta'ala wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya khamr wal maisir itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, artinya mana yang lebih berdosa besar antara seorang wali, seorang kekasih Allah Ta'ala yang menyebutkan keburukan orang lain yang tujuannya adalah untuk mengingkari perbuatan buruknya orang lain dan menasehati orang lain dan mengingatkan orang lain agar cinta kepada Allah Ta'ala, lebih besar mana dosa tersebut kalau memang itu dianggap dosa, dengan dosanya maksiat kepada Allah, syirik kepada Allah gitu. Ya, artinya fil dhahiri ingkarul munkar atau mungkir ya. Dalam zahirnya para wali Allah Ta'ala itu mengingkari orang yang melakukan keingkaran atau mengingkari kemungkaran. Wa fil batin iskhatur rabb. Oh maaf, orang yang mengingkari para walinya Allah Ta'ala dan menganggap mereka itu adalah orang-orang yang ghibah. Hakim di sini kayaknya rujunya kepada waliullah ya. Hah? Di mana ya? Fayasiru dzalikal ingkaru fi haqqihim. Kalau ada redaksi Aulia ya? Hah? Aulia. Iya, aulia kan? Coba cocok. Itu lagi. Fayudopu ila waliyillahi ta'ala dzalika ghibatun. Maka disandarkanlah kepada wali-wali Allah yang mereka mendahirkan itu keburukan orang lain, itu dianggap ghibah. Dianggap ghibah. Au yaktabul wali wa huwa yamna'u dzalik. Au yadhkurul ghaiba bima lam yadhhar indal 'ami wal khas. Fayasiru dzalikal inkar fi haqqihim. Baru di sini keterangannya. Apa begitu? Oke. Fil dhahir ingkarul munkir wa fil batin iskhatur rabb. Mulai tirat alaih. Oke, coba sekalian. Coba.
Faisiru dzalikal inkaru fi haqqihim ya. Al-ingkaru shadir minal fi haqqil ke. Ingkar-ingkar yang muncul dari makhluk bagi kepada wali. Ya kan? Fi haqqihim fi haqqil khalq tetap ya. Haqqil khalq ya. Nah, artinya membandingkan dosanya menganggap seorang wali itu adalah orang yang gibah dengan dosanya para wali yang menyebutkan keburukan orang lain. Mana yang lebih besar? Oh iya. Ya. Nah, di mana? Dalam fil dzahir ingkarul munkar atau ingkarul munkir. Dalam zahirnya keingkaran itu adalah pengingkaran kepada wali ya. Pengingkaran kepada wali itu zahirnya ingkarul munkar, seakan-akan apa yang dilakukan oleh para kekasih Allah Ta'ala itu adalah perbuatan munkar zahirnya. Sehingga orang awam atau orang yang tidak percaya dengan kewalian itu dia mengingkari suatu yang munkar. Tapi ketahuilah bahwa dalam batinnya itu adalah iskhatur rabb wal i'tirad alaih. Itu. Pada hakikatnya mereka itu justru membuat Allah Ta'ala murka dan menentang Allah Ta'ala. Fatasiru fi halatil hirah fayasiru haluhu al-hirata. Sehingga kondisi dari orang-orang yang mengingkari para wali itu hirah, dia dalam keadaan kegoncangan, keraguan. Oke. Hirah. Fayakunu farduhum fiha, padahal langkah atau sikap yang harus mereka lakukan itu adalah as-sukut, diam, wa taslim, pasrah, wa talabul masai, dan mengungkapkan atau mencari upaya-upaya lidzalika, untuk memperbaiki diri gitulah, fi syar'i, dalam syariat, wal jawaz, dan itu boleh-boleh saja terjadi. Allah Ta'ala boleh saja memberikan katakanlah kasyaf gitu ya bagi seorang wali, lal i'tirad ala rabbi wal wali wa ta'at, bukan justru menentang kepada Allah, menentang kepada wali, dan menentang kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya, artinya ketika seorang wali sedang menzahirkan aib seseorang, itu kan pada intinya ya, ini seakan-akan dipertontonkan keburukan seseorang. Betul. Itu, dan itu keluarnya daripada seorang wali Allah, itu kan bisa saja dalam pandangan umum ini, awam orang itu bergibah, itu kan ya. Orang itu bergibah artinya dia melakukan kesesatan, melakukan penodaan syariat. Nah, gitu kan. tuh. Penodaan syariat, dan itu secara syariat tidak boleh, karena gitu kan. Tapi kenapa? Berarti ini apa namanya? Ayat seorang wali itu dianggap penyesatan, Nah, gitu kan? Digibah nih wali, yang padahal bersandarkan pada ayat wa ismuhuma akbaru min nafhima, dosa dari apa namanya, yang dilakukan oleh dosa yang dilakukan oleh bukan begitu, kemungkaran yang dilakukan seseorang ketika tidak diungkapkan oleh seorang wali, ini akan mengakibatkan dosa yang lebih besar. Dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Katakanlah teguran gitu. Katakanlah itu teguran.
Fi zahir ingkarul munkir wa fil batin isqatu rabbi. Mengatakan wali itu adalah sebagai orang yang Melakukan kemungkaran. apa ya? Yang membukakan aib itu. Nah, Ya, membukakan aib. Itu adalah kesesatan, kepenodaan terhadap syariat. Ya. Menuding seperti itu di dalam zahirnya ingkarul munkir kan gitu kan ya. Tapi di dalam batinnya itu adalah sama aja dengan iskhatur rabb. apa tadi? Iskhatur rabb. Isqatu rabbi. Membuat Allah murka. Membuat Allah murka wal i'tirad alaihi fatasiru halatul hiyara. Hira. Fatasiru. Mana pak ini khobarnya ini? Maka jadi apa itu? Kemana tuh? Kalau di sini fayasiru kayak mana tadi ya? Ngit be. Fayasiru haluhu al-hirata. Oh, haluhu. Nah. Haluhu Al-hirata. maka akhirnya bagi kalangan awam ini bisa menjadi sebuah tingkah yang membingungkan. Ya. Ada kebijakan, ada sebuah sikap yang ramah, yang tolerir bahasa sekarang. Ya, as-sukut wa taslim wa talabul masaili dzalika fi syar'i. Kalau memang lu benar begitu, ngapain lu pusing-pusing? Udah diam, Banyak. udah taslim, udah mencari upaya-upaya yang itu dihalalkan, diunangkan oleh syariat, ya. Dan iktirad ala rob, bukan anda benci terhadap Allah, gitu. Hah? Iya. Doang ke akang teh abah. Iya. Jangan waktu itu buka kunci lagi. Ya lu. Woi. Kopat. Umi mendengar reka Umi. Tak, coba nih sama. Der kan. Nuklir. Nggak apa-apa. Saya nggak marah kok. Ya, itu sebetulnya kan mengingatkan kita. Oh iya, ada kelupaan kita. Kita pusing karena hal itu. Jadi akhirnya kemelut di dalam diri ini. Ya, harus ada keseimbangan. Ternyata mungkin makom kita memaksakan diri. Nah, ketika kita sudah ditegur oleh nuklir itu, dihancurkan, tahu diri kita. Sekarang, you mau bersamaku, jalan. Tidak, lepas. Minggat. Itu kan? Nah di sini ada 3 kalimat ya, tiga baris yang hilang. Di mana? Di naskah ini. Adanya di? Di sini. Di tipis gak ada. Ayo kan? Masalah cetak tak? Biasa. Cetak. Kurang lengkap. Itu setelah apa? Lal i'tirad ala rabb wal wali wa ta'at. Ada kan? Nah, Ada kan? Nah. Wa qad yakunu dzalika sababan li iqla'ihi. Tuh. Itu pasti. Bisa jadi ketika seseorang dibukakan aibnya, itu mungkin jadi sebab untuk Ya, orang itu tobat. Selesai. Iya, artinya bila mana itu dilakukan oleh seorang wali, belum tentu lah model kita mah. Ya. Ngomong kayak dia gelut. Bangsat doang dia. Yang tukang zina misalnya. Tapi lah gitu-gitu teuing tangkorak dia. Ya. Pangkumahanna kitu tangkorak dia. Nah, kan, tapi kalau orang wali sababan itulah. Nah, 1 ya. 2. Wa tubrihi an dzalika da'wal kadhib. Dan itu bisa membebaskan dirinya dari pengaku-ngakuan yang bohong. Mengaku dirinya soleh kan. Wih aing mah soleh ya, diluletik deh. Gitu. Orang mah ternyata dalam dirinya itu semua penyakit hati aya kabeh. Gitu. Nah kanyahoan ku wali Allah dibukakeun. Ketahuan sama walinya Allah Ta'ala, dibukain semuanya, bongkar keburukan-keburukan. Wa taubatihi, dan itu bisa menjadi sebab taubatnya. Wa ruju'ihi an jahli, dan itu bisa menjadi sebab kembalinya dia dari kebodohan. Sehingga hal itu fayakunu karamatan lil waliyyi,
Sehingga hal itu apa yang dilakukan oleh wali itu menjadi karomah, kemuliaan Itu di dalam bagi Futhul dirinya. Ghaib itu ya. Lebih surahnya lebih banyak ya. Dan wanafa'an Berapa itu harga kitab? 120. Beli. Inilah suki Allah. Wanafa'an lil maghruril halik bi gururihi wa ru'unatihi. Dan itu bisa menjadi manfaat bagi orang yang tertipu, orang yang bejat. Nah, bi gururihi atas ketertipuannya, wa ru'unatihi dan keburukan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan sementara Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki menuju kepada jalan yang Wallahu a'lam. alam. Itu Sirul Asor udah nitip. Tas. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Futhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab yang ke-74 mengenai tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini menurut Tuan saya ya, menurut Tuan saya nggak boleh di meja. Qala musannif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Futhul Ghaib ilan qala an-nurur rabi' wa sab'un, bab yang ke-74 fima yang bagi lil aqil, dalam hal yang selayaknya bagi orang yang berakal, an yastadilla bihi ala wahdaniyatillah, untuk menjadikan dalil atas keesaan Allah Ta'ala, tauhid kan. Jadi pada bab yang ke-74 ini Tuan Syekh akan mengupas tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Itu tuh. Caranya bagaimana? Ini akan dijelaskan oleh beliau. Kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, awwalu ma yanzurul aqilu fi sifati nafsihi wa tarkibihi. Pertama yang dilihat, yang diintrospeksi oleh manusia, orang yang berakal. Kalau merasa orang-orang yang berakal nih, yang dia lihat itu bukan siapa-siapa dulu, tapi sifat dirinya, sifat nafsunya itu seperti apa. Apakah dia merasa atau melihat bahwa dirinya adalah orang yang soleh, atau dirinya merasa bahwa dia adalah orang yang ahli dzikir, ahli puasa, ahli ziarah, ahli sholat, apalagi sholat tahajud dan seterusnya dan seterusnya. Wa tarkibi. Dan selain sifat dirinya, wa tarkibihi, pembentukan dirinya itu seperti apa? Oh, saya ini terdiri dari ada darah, ada tulang, ada daging, ada air, tuh kan? Atau ada kotoran di dalam kan? Kalau di lambung mah, di usus, ya kan? Itu satu, pertama. Kemudian yang kedua, tsumma fi jami'il makhluqat wal mubda'at. Kemudian setelahnya itu yang dia pandang, yang dia lihat itu adalah semua makhluk. Oh, manusia itu warna-warni ternyata. Ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Jangan kasar-kasar bro. Ada yang pintar, ada yang nggak pintar, ya kan? Ada yang cerdas, ada yang nggak cerdas. Ada yang soleh, ada yang nggak soleh, gitu kan? Ada bajingan, ada yang nggak bajingan, dan seterusnya. Sehingga setelah itu dia akan menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa fayastadillu bidzalika ala khaliqiha.
Oh ternyata karena manusia itu warna-warni, tidak hanya manusia, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, langit, bumi, semua alam semesta lah dia tafakuri, dia introspeksi, dia berpikir, dia tafakur, memikirkan, yang kemudian pada akhirnya dia akan menyimpulkan bahwa semuanya ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin, tetapi pasti ada zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Kenapa? Lianna fi sifati dalalatan ala sani, ya karena di dalam sifat dalalatan ala sani, karena dalam sifat manusia tadi ada pintar ada bego. Nggak pintar. Jadi kepintaran ini terkadang ada dalam diri manusia, ada di si A tapi nggak ada di si B, ada si C tapi nggak ada si D, ada si E tapi nggak ada si F, dan seterusnya lah. Artinya bervariasi, warna-warni, tuh kan? Karena ini berbeda-beda, tidak satu warna. Sehingga di situ menunjukkan bahwa ternyata yang menciptakannya hebat, gitu. Kalau berbicara hasil produksi HP misalnya ya, HP Vivo mana jarita Vivo nanta Realme Vivo Realme, ya kan? Di tipe itu kan semuanya sama, nggak akan ada bedanya, paling bedanya cuma warna doang, ya kan? Tapi kalau di manusia aja dulu, gampang mah tumbuhan, gampang mah hewan. Manusia aja dulu, udah bentuknya beda, sifatnya beda, wataknya beda, kecerdasannya beda, kepintarannya beda, ibadahnya beda, perbuatannya pun beda. Manusia baru manusia tuh, ya kan? Belum pindah ke hewan, belum pindah ke tumbuh-tumbuhan, belum pindah kepada langit, belum pindah ke semua alam semesta. Berarti dengan adanya perbedaan ini, warna-warninya nggak ada, meskipun orang yang kembar ya, kembar Anda Andi, nah terus si kembar siapa tuh namanya, Upin Ipin itu pasti ada perbedaannya. Dari sifat aja beda, ada pasti perbedaannya. Dari bentuk fisik beda, berarti kan meskipun kembar tapi beda. Nah itu menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perbedaan itu. Itu tuh fi suratil muhkamah ayatun alal hakim, dalam bentuk yang sempurna. Itu berarti menunjukkan kesempurnaannya Allah taala. Ya kan? Coba kita bayangkan. Manusia kan punya tangan. Tangannya itu kan ada ini tulang apa namanya nih? Ini. Enggak, ini lengan. Kalau lengan kan ini lengan kan. Ini apa namanya? Ini doang. Bahu. Iya. Bagian otot dan bagian otot. Segitulah. Ini lengan, ya kan? Lengan ini kan? Kalau coba kita bayangkan, kalau apa namanya? Tulang dari sini, ujung tangan, ujung pundak ya, sampai ke sini tidak ada ruas-ruas tulang, tapi lurus saja semuanya. Kumaha rek nulis A B. Hah? Mata kalau nggak bisa kedip, ya kan? Kumaha eta kieu bae. Iya yo, da robot he. Kieu bae. Atau ini leher kalau nggak elastis pasti gini A B. Dan robotnya, ya kan? Kuping kalau telinga kalau tulangnya itu tulang keras, gimana itu? Diginiin kayak patah nanti. Tapi karena tadi kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya, sehingga makhluk ini
makhluk dengan bentuk yang sempurna ini Gimana? Pintas banget ya. Sandal kaos naik. Muntah. Oh, nyamon. tuh ada gitu ikut gitu mau ya udah nggak usah Sini nangis sini mau sih. dengan bentuk yang udah nggak usah nangis. Manusia yang bentuknya yang sempurna ini berarti itu menunjukkan bahwa yang menciptakannya adalah yang maha sempurna, sehingga di situ menunjukkan bahwa manusia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Karena fa innal asya'a kullaha mawjudatun bihi, ya karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mawjudatun itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala bihi, oleh Allah, wa minhu, dan dari Allah. Wa fi makna dzalika ma dzukira an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri qoulihi ta'ala, dan penjelasan dari yang telah disebutkan tadi itu bersumber dari sebuah pernyataan dari Imam Abdullah ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, di mana Allah Ta'ala ini telah menundukkan segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di bumi, jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Wa sakhkhara lakum, tapi minhu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay al kullu minhu, semuanya dari Allah Ta'ala. Faqala, kemudian beliau mengatakan, fi kulli syai'in ismun min asma'i, dalam segala sesuatu itu ada nama dari nama-namanya Allah Ta'ala. Kan nama dari Allah Ta'ala itu tidak hanya 99 yang dikenal dengan Asmaul Husna, tetapi nama dari Allah Ta'ala itu semua nama yang menunjukkan atas kesempurnaan, maka itu adalah nama dari Allah Ta'ala. Nah, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu itu ada, katakanlah apa ya, cipratan dari asma'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh seperti ilmu lah. Allah Ta'ala memiliki salah satu sifat yang namanya Al-Alim. Di Asmaul Husna itu kan ada Al-Alim, yang maha berilmu. Nah, manusia itu punya ilmu kan? Punya ilmu, artinya dalam dirinya dia mengetahui pengetahuan. Tapi beda antara pengetahuan manusia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda. Nah, setidaknya di dalam diri manusia itu ada cipratan dari isimnya Allah Subhanahu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasmu kulli syai'in min ismi, dan nama dari segala sesuatu itu adalah dari nama Allah. Nah, fa innama anta baina asma'ihi wa sifatihi, hanya saja engkau itu berada di antara asma Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau berbicara sifat Allah Ta'ala misalnya seperti kudrah, artinya kemampuan. Al-Qadir berarti yang maha mampu. Manusia mampu berjalan, manusia mampu bergerak, mampu menulis, mampu membaca, mampu berpikir, dan seterusnya. Kan dalam diri manusia ada cipratan dari sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Terus fa inna ma anta baina asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi batinan, secara batin, secara batin seperti itu. Wa dhahiran, dan dhahir pun juga sama, bi hikmati, tapi oleh hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahara bi sifatihi, di mana manusia ini muncul dengan sifat-sifatnya Allah. Wa batana bi dzatihi, dan Allah Ta'ala itu tidak terlihat. Allah Ta'ala itu tidak terlihat, atau zatnya Allah Ta'ala tidak terlihat oleh makhluknya Allah Ta'ala yang jauh darinya, di mana Allah Ta'ala hajabal dzata bis sifati wa hajabas sifati bil af'al wa kasyafal ilma bil iradah wa bil harakat wa akhfas sun'a bis san'ah, di mana Allah Ta'ala itu menutupi zatnya dengan sifatnya. Allah Ta'ala menutupi sifat dengan perbuatan-perbuatannya. Artinya seseorang yang seorang manusia yang secara fisik dia itu
bungkus daging dan tulang ya, tulang yang dibungkus dengan daging. Itu sebenarnya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa hal ini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan subhana man satara sirral khususiyati fi dhuhuril basyariyah. Maha suci Allah, maha suci zat yang menutup rahasia kekhususan, artinya kedekatan manusia kepada Allah taala secara rohani, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara rohani. Allah taala menutup itu semua dengan ini wadah yang berupa jasad. Ya, artinya secara biasa jasad ini kan hanya jasad, hanya berupa daging, hanya berupa darah, hanya berupa tulang. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala saking luar biasanya bisa menyingkapkan keagungan Allah taala, bahkan keagungan zat, sifat, asma dan af'alnya kepada manusia yang tercipta dari tanah yang berbentuk jasad ini. Nah, itu kan bentuk dari keluar biasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala menyingkapkan dirinya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang itu sudah selesai dari PR-PR dirinya. Artinya seseorang yang sudah mengosongkan diri dari apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adharus sanata bil adawati wa bil harakati huwa batinun fi ghaibihi wa zahirun bi hikmatihi wa qudratihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir. Kemudian walaqad adharallahu fi hadzal kalam min asraril ma'rifati ma la yadhharu illa min mishkatin fiha misbah. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kelebihan yang diberikan kepada keponakan Nabi, sepupu Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, langit dan bumi, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkesempatan untuk mendapatkan isi dari langit, untuk mendapatkan isi dari bumi, baik secara zahir atau secara batin. Itu. Dan meskipun begitu, itu semua pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pada hakikatnya, meskipun tadi kan dijelaskan bahwa manusia itu mendapatkan cipratan ya dari isim-isimnya Allah taala, ilmu misalnya. Ya, meskipun mendapatkan cipratan, tetapi dalam rasa yang ada dalam diri manusia itu tidak boleh memiliki ilmu. Kalau berbicara ilmu, tidak boleh merasa memiliki ilmu. Makanya hal ini kenapa para malaikat atau Nabi Adam sekalipun ketika diajari oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah taala itu mengajarkan nama-nama kepada semua nama kepada Nabi Adam. Dan ketika malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, apa yang Allah taala ajarkan kepada kami. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya semua manusia, semua makhluk yang berilmu, baik dari kalangan manusia atau jin atau malaikat, mereka memiliki ilmu, tapi ilmu ini tidak mereka dapatkan kecuali atas pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Ini kan sebuah katakanlah istidlal atau istinbat yang bisa disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas, dalam memahami ayat ini. Dan itu merupakan hasil dari doa yang telah Rasulullah doakan kepada Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah semoga engkau itu memberikan pemahaman yang mendalam, ilmu dan amal kepada Ibnu Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan
semoga engkau mengajari Ibnu Abbas ini ilmu tentang takwil mengenai ayat-ayat Al-Quran, sehingga hal ini adalah salah satu bukti di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dalam memahami ayat ini. Ana lanallahu ta'ala bi barakatihim wa hasyarana fi zumratihim. Amin. Semoga Allah taala memberikan kepada kita semua keberkahan mereka, para arifin, para ulama, para aulia, dan semoga Allah taala membangkitkan kita dalam golongan mereka. Amin ya robbal alamin. Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wallahu taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan meskipun sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.